Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid. NIM 25003924217068 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Await Hasim dengan studi seni budaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaman amma ba'du. Ya anak-anak, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Pelajaran hari ini adalah seni budaya. Okay. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana ilmal yaqin, maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madhoya wasi'al karomi. Al-Fatihah. Baik, Pak Hafid akan mengabsen kalian, nanti supaya tahu mana yang masuk ataupun tidak, supaya kalian bisa saling saling mengetahui kabar daripada teman-teman kalian. Amira Marani sehat? Alhamdulillah. Aziza, Azalea, Balkis, Seril, Faida, Husna, Lamatus, Lu sakit. Oh ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Al-Fatihah. Maulidia, Mazaya, Mirza, Mutiara, Naila Farisa, Kori Aurelia, Kotrunada, Safira, Falisa, Yasmin, Zahira, Zahwa. Alhamdulillah. Berarti yang nggak masuk satu anak, ya, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan materi untuk hari ini, kemarin Pak Hafid sudah menerangkan tentang macam-macam menggambar. Untuk hari ini materinya yaitu menggambar ilustrasi. Sebelumnya itu kita untuk mengenang pahlawan dan untuk menghargai bangsa ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk duduk kembali. Bismillah, alhamdulillah. Kita sering melaksanakan atau mengerjakan apa-apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Untuk pelajaran kali ini, Pak Hafid mau memberikan motivasi kepada kalian supaya apa? Supaya gampang untuk menerima pelajaran atau materi. Kita harus apa? Fokus. Fokus. Kalau kita fokus, ibarat ini, yang saya bawa apa ini? Botol. Kalau botol ini ibarat kamu, botol kosong. Kalau air itu ilmu, materi, informasi. Kalau kita fokus, botol ini diam, kita isi dengan air, kita isi dengan ilmu, kita isi dengan informasi, cepat penuhnya nanti. Jadi untuk kali ini supaya kalian fokus menerima materi dengan sangat-sangat sangat-sangat bagus. Jangan ada yang lamun, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang rame, jangan ada yang ngobrol. Pada waktu Pak Hafid menyampaikan sebuah materi. Untuk itu saya mau ngetes atau mencoba kalian fokus apa tidak. Siap? Siap. Tepuk satu. Nah, satu. Ada yang masih mau tepuk. Sekali lagi. Tepuk satu. Satu. Yang nggak tepuk termasuk juga nggak fokus. Satu. Tepuk satu. Kenapa? Nah, ngantuk, sakit. Enggak. Sekali lagi. Tepuk satu. Satu. Sekali lagi. Untuk lebih maksimalnya kalian semua menyerap materi kali ini, supaya fokus, supaya serius menerima apa yang Pak Hafid nanti sampaikan kepada kalian. Ada yang mau disampaikan? Kalau gitu Pak Hafid mau ngetes satu persatu kefokusan kalian. Zahwa Nabila. Zahwa Nabila ada? Gimana? Sudah siap hari ini? Kabarnya? Ada yang dikeluhkan? Enggak ada. Punya uang saku? Banyak? Banyak enggak? Ya, bisa dibagi nanti, termasuk ke Pak Hafid. Yang berikutnya,
Naila, 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 Naila mana Naila? Naila. Alivia. Oke, gimana Dok? Sehat ya? Ah, saya coba. Kalau saya bilang tepuk, nggak tepuk. Kalau saya bilang nggak tepuk, tapi tepuk. Ya, tepuk. Oke, masuk. Oke. Tidak tepuk. Oke, tepuk satu. Siap, Terima kasih. Kemarin sekali lagi saya ingatkan bahwa kita belajar untuk menggambar, macam-macam gambar untuk pertemuan yang lalu, membuktikan dari gambar tersebut kita bisa menyampaikan sebuah informasi. Jangankan kok gambar, isyarat juga bisa kita mengerti bila mana kita benar-benar merasapi atau mengetahui bahwa isyarat itu disampaikan oleh seseorang. Contoh bahasa isyarat. Ini apa ini? Ya. Loh, kok tahu? Padahal nggak ada keterangan bahwa itu untuk diam. Kalau gini? Mantap. Tandanya apa ini? Jelek apa bagus? Bagus. Oke. Kalau gini? Apa ini? Janji. Janji palsu apa janji pasti? Ya, dari bentuk isyarat itu, bisa dimaknai atau bisa dimengerti. Begitupun juga gambar, ya. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah gambar, di situ katakanlah apa yang bisa dimengerti dari sebuah gambar, contohnya rambu-rambu. Ya. Kamu tahu rambu-rambu? Di lalu lintas itu, contohnya gambar yang menunjukkan apa? Tanjakan itu, berarti jalan yang di depan nanti pasti akan menanjak. Contoh lagi, gambar yang ada di rambu-rambu lalu lintas, ada belokan, itu biasanya apa? Tikungan. Contoh lagi, gambar yang menggambarkan apa? Tanda seru, bahaya, atau kepala tengkorak yang disilang itu berarti berbahaya, atau di tiang gardu listrik itu biasanya ada gambar apa? Petir. Petir. Memang gambar juga apa? Menyampaikan informasi atau kabar atau komunikasi yang bisa dibuat. Bahkan kalau kita pernah lihat atau mendengar cerita, cerita apa? Di pasukan militer, itu ada sebuah apa? Nah, yang dinamakan apa untuk komunikasi yang rahasia? Sandi. Iya, itu sandi. Sandi yang dibuat untuk kesepakatan daripada pasukan atau peleton yang ada di situ. Contoh, kita punya salah satu pahlawan, Pangeran Diponegoro, itu ada sandi. Sandinya apa? Pangeran Diponegoro tertangkap, diasingkan, ya. Terus para pengikutnya, para santrinya, para prajuritnya, itu menyepakati dengan sandi apa? Sebuah apa? Biji kecik, kecik apa? Sawo, buah sawo. Itu disepakati, nanti kemanapun kita tersebar, membuat surau ataupun masjid atau musola, di kanan kirinya kita tanami kecik yang dinamakan buah sawo. Isine bijinya sawo itu namanya kecik. Itu disepakati, bisa dipastikan di sana, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu kalau ada surau, ada musola, ada masjid, di kanan kirinya itu ada tanaman sawo, buah sawo. Rasanya
Rasanya Manis. loh, pahit apa manis? Manis. Oke, nggih. Paham nggih? Jadi sekali lagi gambar bisa buat alat komunikasi ataupun sandi-sandi yang ada di kita, di sekeliling kita. Oke, paham ya? Terima kasih anak-anak untuk kegiatan ataupun materi yang hari ini Pak Hafid akan sampaikan, yaitu tentang menggambar ilustrasi, okay? Menggambar ilustrasi. Apa itu menggambar ilustrasi? Membuat gambar yang bertujuan menjelaskan, memperkuat, memperindah, atau mempertegas isi suatu cerita, peristiwa, informasi, atau pesan. Intinya, okay? Menggambar ilustrasi itu, okay? Menyampaikan atau mempertajam bahwa informasi atau tulisan itu semakin bermakna atau semakin dalam. Contoh, okay. Di situ ada pernah lihat anak-anak gambar sebuah ruangan, okay. Di situ itu ada gambar rokok yang disilang, itu artinya dilarang. Dilarang apa diperintah? Loh. Tanpa kita bertanya atau tanpa kita ngomong, di ruangan atau di tempat itu dilarang untuk merokok. Contoh lagi, untuk mempertegas cerita, di cerita itu diterangkan, misalkan kalian waktu anak-anak sering diceritakan dulu kancil, sebuah hewan yang notabene itu ada di Indonesia, kancil, kancil mencuri, loh, kancil mencuri, di situ ada gambarnya, digambar bahwa sebuah kancil mengambil ketimun. Meskipun ceritanya panjang, tapi ada sebuah gambar, maka akan jelas isinya apa. Kancil mengambil ketimun. Nah, itu pengertian daripada menggambar ilustrasi, atau memperkuat, atau memperindah, atau mempertegas. Jadi semakin ada gambarnya, semakin mendalam. Sekali lagi, semakin ada gambarnya, semakin mendalam. Contohnya juga ada di sekeliling kita. Apa itu? Belajar di ruangan ini, Di ruang ini belajar, terus ada gambarnya, tanpa diceritakan, tanpa diinformasikan, tanpa ditulis. Gambar kelas ini itu anaknya itu tegak-tegak semuanya. Berarti menginformasikan bahwa kelas ini sungguh-sungguh sangat baik. Sebaliknya, kalau gambarnya itu siswanya, siswa-siswinya itu ada yang selonjoran, ada yang kepalanya ditaruh, ada yang tidur-tiduran dan sebagainya, maka kelas itu bisa diinfokan bahwa kelas itu tidak kondusif atau tidak bagus. Sekali lagi anak-anak, menggambar ilustrasi adalah kegiatan membuat gambar yang bertujuan menjelaskan, memperkuat, memperindah, atau mempertegas isi suatu cerita, peristiwa, informasi, atau pesan. Berikutnya, kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrat, yang berarti menerangi atau menjelaskan. Sekali lagi, menerangi atau menjelaskan. Artinya, gambar ilustrasi bukan sekedar gambar yang indah, tetapi harus memiliki makna dan mampu membantu orang memahami isi suatu bacaan atau pesan tanpa harus membaca seluruh teks. Ingat sekali lagi yang Pak Hafiz sampaikan tadi, bahwa gambar itu bisa berarti, bisa bermakna, bahkan tanpa
diceritakan atau dikomunikasikan. Nah, sebagai contoh gambar ini. Nah, halo Mbak Naila, fokus ya. Ini gambar apa, Dok? Oh, padahal ini nggak ada tulisan. Ini gambar apa? Banjir. Sudah tahu, sudah dimengerti, sudah bermakna, sudah dapat dipahami. Contoh lagi, sekali lagi. Apa ini, Dok? Ya Allah. Ngantuk nggih? Mboten? Oh ya, enggak. Sakit-sakit. Agak sakit nggih. Gambar apa ini? Longsor. Loh. Ini enggak ada tulisan ini. Gambar apa ini? Oh, alhamdulillah sama. Sini sama, sini sama. Gambar ini sekali lagi apa? Oh, artinya tanpa disepakati, kalian itu sudah tahu bahwa ini gambarnya longsor. Jangan sampai ini gambar apa, Nduk? Longsor. Ini roti, Pak. Waduh. Ini yang salah gambarnya apa salah orangnya? Ya? Salah anaknya? Tidak. Ya? Baik. Jadi sekali lagi gambar itu semakin bermakna, semakin bisa dipahami meskipun tidak membaca seluruh teks. Ya. Lanjut. Contoh. Buku cerita gambar. Nah, kalian kalau ada sebuah cerita, baik komik ataupun majalah, yang paling dilihat dulu apanya? Karena apa? Membuat kita menjadi menarik. Buku cerita itu bergambar menggunakan ilustrasi agar pembaca mudah memahami jalan cerita. Yang kedua, contohnya buku pelajaran menggunakan ilustrasi dengan menjelaskan materi. Yang ketiga, contohnya poster menggunakan ilustrasi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, yang berikutnya komik menggunakan ilustrasi untuk menceritakan suatu kisah. Sekali lagi, sampai jalan-jalan ke kota, jalan-jalan ke mana? Ke mall misalkan. Itu ada sebuah apa yang dinamakan itu baliho. Ada gambar apa biasanya di jalan-jalan itu? Iklan. Iklan apa? Iklan HP. Banyak yang diterangkan, yang diinformasikan. Tidak usah untuk apa? Tulisan. Nggak usah. Cuma gambar itu sudah jelas. Atau di lampu merah ada biasanya di tiangnya itu ada tempelan itu gambar, ada gambarnya apa itu? Rokok. Bukan apa? Sedot WC. Ya enggak? Iya ada lagi yang ditempel di itu dengan gambarnya itu bukan. Oh, berarti nggak pernah ini lihat-lihat di apa waktu pulang kan mesti itu ada itu tempelan di apa sering itu. Pak Hafid aja menyaksikan itu ada gambarnya nenek-nenek tua gitu. Siapa yuk? Orang hilang. Bukan. Maerot. Loh, ada yang tahu kan? Loh. Iya. Itu tanpa tulisan, tanpa apa? Ada teks sudah jelas. Tapi tentunya sekali lagi juga tetap ada tulisan. Apalagi komik yang terakhir itu contohnya, komik itu biasanya komik itu lebih menarik jika ada dan pasti, wong namanya komik ya, itu ada gambar. Yang sering kalian saksikan di TV, sebuah komik yang di TV-kan, difilmkan, apa itu? Upin Ipin, terus Conan, detektif Conan, terus, nah itu film itu dari sebuah komik, Shinchan, Ninja Hattori, ya. Kamu kan biasanya apa? Naruto, biasanya hafal nyanyiannya, apa ya? Oh, baling-baling bambu, apa itu?
Lah itu semuanya jenis daripada komik. Nggih. Kembali ke laptop. Fungsi menggambar. 1. Gambar ilustrasi memiliki beberapa fungsi penting. Nggih. Nomor 1, fungsi informatif, memberikan informasi kepada pembaca melalui gambar. Contoh tadi yang Pak Hafid contohkan poster, baliho, banner, jenis apa? Jenis media yang bisa digambarkan untuk gambar ilustrasi. Yang kedua, fungsi edukatif, pendidikan. Ya mesti informasi itu selain kita mengetahui juga ada unsur pendidikan di dalamnya. Pasti gambar yang tadi contohnya rambu-rambu, kalau nggak hafal itu kita akan tersesat, bahkan berbahaya atau membahayakan orang lain. Dilarang parkir, berarti apa tulisannya, gambarnya? Pecoret. Kalau kita parkir di situ ya kena apa? Kena tilang, kena pelanggaran. Contoh gambarnya yang tadi, sekali lagi apa? Tanjakan. Mau jalannya di depan menanjak, kamu apa? Persenelengnya 3 atau 4, ya apa? Turun, enggak kuat mobilnya, nggih. Dan lain sebagainya. Itu edukatif. Nggih. Gambar organ tubuh dalam buku IPA. Semakin kamu dijelaskan dengan tulisan, nggak paham, salah satunya bisa melihat daripada gambar. Contoh, tulang rusuk di mana? Tulang rusuk di mana? Nah, itu bisa digambarkan, Pak. Saya ini Pak, ada gambarnya, tulang rusuk di sebelah sini. Lah, dari belajar IPA lagi, tulang ekor di mana? Oh Pak, di belakang Pak. Nah, mana gambarnya? Ini Pak, gambarnya. Loh, itu semakin membuat kita paham. Terus fungsi estetis, memberikan keindahan. Semakin ada gambarnya, ada nilai lebih dalam keindahan. Terus fungsi komunikatif, tadi komunikasi bisa disamakan daripada pasukan militer tadi, apa tadi namanya? Sandi. Yang kelima, fungsi kreatif, memberikan hiburan kepada pembaca, termasuk yang Pak Hafid contohkan tadi, komik. Semakin ada gambarnya, tidak membosankan, tidak membuat kita ngantuk, tidak membuat kita jenuh. Ada gambarnya menarik, contohnya Doraemon jatuh, itu gambarnya itu apa? Bergelimpangan, kan lucu itu. Ada kucing, diceritakan Tom and Jerry, kucingnya sampai kecepit cemet itu loh, kan menarik itu, tapi nggak mati. Yo namanya kartun filmnya ya. Kalau manusia sungguhan ya mati. Oke. Tujuan menggambar ilustrasi. Nah, coba diperhatikan. Tujuan menggambar ilustrasi antara lain mempermudah memahami bacaan. Yang berikutnya memperjelas suatu kejadian, menarik perhatian pembaca, menambah nilai keindahan, membantu penyampaian pesan, menghidupkan suasana cerita, meningkatkan daya imajinasi pembaca. Bayangkan kalau ada informasi, ada tabrakan, cerewet, mobil truk sama sepeda, kamu membayangkan, tiba-tiba dalam kurun waktu 1 menit 2 menit kamu buka informasi di media sosial, hancur truknya sampai pesok. Yang pesok truknya, sepeda motornya utuh. Mungkin nggak? Mungkin karena truknya yang nabrak pohon. Contohnya. Ya, itu meningkatkan
imajinasi para pembaca. Oke. Selanjutnya unsur-unsur menggambar dalam ilustrasi. Oke. Jadi kalian nanti coba Pak Hafid nanti untuk memberikan tugas atau kerjaan untuk menggambar ilustrasi agar kalian dapat benar melangkah dalam menggambar ilustrasi. Satu, dari garis. Garis merupakan unsur utama dalam gambar. Oke. Satu, macam-macam garis, garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis putus-putus, garis tebal, dan garis tipis. Fungsi garis membentuk objek, memberi kesan gerak, menunjukkan tekstur. Ingat, bahkan bukan dari garis saja. Oke. Kamu tahu? Oke. Semua tulisan itu berasal dari titik, fokus, titik. Oke. Namanya apa? Di dalam sebuah karangan agama, oke, nuktoh, oke, menunjukkan ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira, oke, Pak, belajar seni budaya buat apa? Loh, buat bisa apa? Sarana untuk menuju jalan ke Allah. Itu salah satunya. Oke. Jadi jangan menyepelekan, Pak, kita di dunia pesantren, Pak. Loh ya, juga bermanfaat. Semuanya yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang tidak manfaat, tidak mulgoh atau muspro, tidak, semuanya bermanfaat. Jadi kembali ke materi, dari garis kita bisa menggambar ilustrasi yang demi tahapan menjadi gambar yang baik dan bagus, paling tidak menurut kita. Oke, Dok, halo. Nah, fokus. Sekali lagi Pak Hafid ingatkan, belajar atau waktu materi disampaikan Bapak Ibu guru, yakinlah kalian fokus agar bisa mengisi botol-botol yang kosong untuk apa? Penuh. Kembali, bentuk terdiri dari bentuk geometris, bisa lingkaran, bisa persegi, bisa segitiga, bisa oval. Oval sama lingkaran sama tidak? Kalau lingkaran bulat, oval agak lonjong. Bentuk organik, tubuh manusia, hewan, pohon, gunung, dan awan. Itu nanti menggambarkan tentang apapun yang ingin kamu informasikan, ingin kamu komunikasikan. Contoh, ada serigala, ini gambar hewan, di atas bukit. Terus mendongak. Biasanya kalau di film bunyinya apa? Gitu ya. Itu kan apa? Gambaran apa itu? Malam. Bagus. Malam yang menyeramkan. Loh, itu kan bisa diinformasikan dengan gambar yang bentuk organik. Yang berikutnya warna. Nah, kalau mungkin tahun 80-an, 70-an, bahkan ke bawahnya, itu gambarnya kalau tidak berwarna itu dibandingkan ada warnanya, menarik mana? Iya, menarik ada warnanya. Kamu dulu TV ada hitam putih, ada TV apa? Warna, ada warnanya, menarik mana? Baju. Baju biasanya kalau kamu MOS, kalau kamu apa LDKS, kalau disuruh pakai baju hitam sama putih, itu warnanya ya itu saja. Kalau dikasih warna, besok kalau MOS pakai baju yang warnanya jreng, kamu pakai warna merah, menarik. Ini Pak, saya lebih menarik, saya
pakai warna oranye kayak jeruk, misal. Ini pink, ini coklat, ini supaya menarik Pak saya dan sebagainya. Ya, itu mengenai warna. Jenis-jenis warna, warna primer. Primer ini yang pokok, yang bisa dicampur nanti menimbulkan warna yang lain. Merah, kuning, biru. Warna sekunder atau pelengkap, okay. Hijau, oranye. Oranye itu sambungan dari merah sama kuning, okay. Jika cat warna atau warna itu dicampur, okay. Pak, saya ini loh gambarnya jeruk, pengen gambar jeruk, tapi di warna saya ini nggak ada, di krayon saya, di spidol saya nggak ada. Loh, belum tahu dia warna oranye didapat dari warna merah dicampur kuning, misalkan. Oke. Yang berikutnya warna tersier, campuran warna primer dan sekunder. Maknanya ya merah, makna warna merah. Oke, makanya bendera kita merah putih, itu namanya merah artinya putih artinya suci, bersih. Biru tenang, hijau alam, kesegaran, kuning ceria, hitam kuat, putih bersih. Jangan sampai kita itu pengennya apa? Pengennya gambar suasana pagi. Di mana? Di pegunungan. Daunnya warnanya hijau, bagus. Jangan sampai, Pak, di pegunungan yang ceria musim penghujan gambar daun warnanya coklat, warnanya biru. Waduh, keliru, nggak tepat, nggak sesuai. Kalau apa? Di pegunungan musim penghujan pagi indah segar warnanya hijau. Oke. Jadi harus disesuaikan tentang warna. Sekali lagi, untuk menghidupkan gambar itu, untuk menginformasikan lebih tajam, makanya gambar juga berfungsi. Maksudnya gambar yang berwarna berfungsi untuk menginformasikan informasi yang ada di gambar tersebut, mempertajam, mempertegas. Yang keempat, gelap terang. Ini memberikan kesan volume, bayangan, kedalaman. Nah, dari sebuah gambar ilustrasi, contohnya kedalaman. Kamu bisa menggambar sumur, sebuah sumur kamu gambar. Itu kalau apa namanya ini? Kedalaman itu bisa digambarkan dengan apa? Warna apa itu? Hitam, bagus. Loh, kok dalam sekali sumur ini? Berarti digambarkan dengan warna hitam. Terus mendung. Dalam keadaan mendung pekat mau hujan. Abu-abu yang kelam warnanya. Jadi semakin apa? Semakin tebal. Ya, jangan keliru dengan warna. Kalau keliru dengan warna, informasinya akan tidak tersampaikan. Dalam menggambar ilustrasi, sekali lagi, gambaran tersebut menegaskan, memberi makna yang apa? Semakin dalam. Oke. Berikutnya, tekstur ataupun bentuk. Nah, misalkan kayu, ya diperjelas. Kalau kayunya bagus, kamu pengen apa? Menggambar kayu yang bagus, ya kayunya diperjelas bentuknya. Beda dengan kayu yang lapuk, ya kayu yang lapuk loh. Kayu yang lapuk pengen diinformasikan bahwa di sana ada terjadi apa? Banjir. Kayu-kayu yang ada di hutan, kayu-kayu ada yang di hutan saling berserakan. Ternyata digambar kayu yang bagus. Nah, mungkin informasi itu tidak akan tersampaikan. Jadi gambarnya kayu ya ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Istilahnya apa? Bentuk dan
mujurnya atau penataannya. Batu juga seperti itu, nggih. Dari tekstur ataupun bentuk ya harus apa? Yang harus akurat ataupun yang jelas supaya benar-benar bahwa yang digambar itu memang sebuah batu. Kamu gambar apa, Nduk? Ini, Pak. Saya gambar kota. Apa ini? Batu. Oh, ini bukan kayu ta? Enggak, Pak. Batu yang sudah digergaji itu, Pak, dibentuk. Oh, bagus, pinter berarti. Yang berikutnya air. Dari bentuk air, kamu juga harus apa? Mengerti mana bentuk air yang bagus, okay? Yang bisa menggambarkan informasi tentang air tersebut. Yang terakhir daun, okay? Dari bentuk daun ya macam-macam daun. Kamu tahu daun pohon tumbuhan tebu sama daun pohon pisang sama enggak? Lebih besar mana? Jadi menggambarkan ilustrasi semaksimal mungkin bahwa gambar-gambar itu benar-benar hidup atau benar-benar mendalam. Antara gambar daun pisang sama daun tebu itu jelas besarnya berbeda, apalagi bentuknya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak ya? Saya lanjutkan, memberikan kesan jauh dekatnya sehingga gambar tampak lebih nyata. Contoh, kalau gambar orang itu jauh, berarti gambarnya kecil. Saya sambil ngetes kefokusan kalian. Kalau kamu gambar orang besar, raksasa bahkan, berarti gambarnya besar. Bagus. Jadi sesuai, bentuknya juga disesuaikan. Objek ilustrasi bisa manusia, bisa hewan, kucing, burung, sapi, tumbuhan, pohon, rumput, bunga, benda, rumah, sepeda, buku, meja, alam, gunung, sungai, laut, ataupun langit. Jenis-jenis gambar, ada ilustrasi cerita, menggambarkan isi cerita, komik, ya cerita bergambar yang terdiri atas beberapa panel, kartun, tokoh bergaya lucu dan sederhana. Biasanya kalian menggambar wajah atau muka seseorang dari versi kartunya juga bisa. Yang keempat, karikatur. Halo, sakit nak? Jangan ditaruh kepalanya. Oke, karikatur menggambar tokoh dengan bagian tubuh tertentu, dilebihkan sebagai bentuk kritik atau humor. Biasanya kepalanya besar, kakinya kecil, tangannya besar, terus badannya kecil. Dekoratif mengutamakan keindahan melalui pola dan hiasan. Biasanya menggambar bunga. Pernah ada yang menggambar bunga? Misalnya dari apa? Ini tambah ini. Bisa dibentuk bunga. Lengkungan. Kamu gambar boneka. Biasanya dulu ada nyanyian. Oke. 36. Apa itu? Ada yang ingat? Beruang. Terus ku kasih lar ya. Itu 36. Ada yang hafal nyanyian itu? Oke. Jadi macam-macam daripada apa? Daripada menggambar ilustrasi. Teknik menggambar ilustrasi. 1, teknik arsir. Nah, berarti kalau ngomong arsir biasanya pakai apa? Belum tentu. Jadi kalau warna
bisa pakai krayon, bisa pakai spidol. Tapi yang bagus biasanya pakai pensil. Karena arsir, itu daripada apa? Teknik, salah satu teknik untuk menggambar ilustrasi. Teknik Dussel, menggosok pensil sehingga menghasilkan gradasi halus. Artinya bagian yang bagian yang dihapus itu loh, itu teksturnya itu berbeda daripada yang tidak dihapus. Loh, ini kelihatan ada gambar tapi kok tidak ada, ternyata ada. Dari apa tadi? Menggosok pensil sehingga menghasilkan gradasi halus. Teknik pointillis menggunakan titik-titik. Nah, tahu dari sketsa, misalkan gambarnya Gus Dur, itu di titik-titik, sampai kamu itu apa? Biasanya apa? Pusing duluan, karena apa? Melihat titik-titik itu, padahal melihat sketsanya aja sudah cukup. Yang berikutnya teknik blok, memberi warna secara merata. Ini biasanya dilakukan oleh anak TK, bahkan sampai jembret, sampai keluar. Kamu di tontonan itu pernah menggambar yang medianya di gabus itu? Ya, itu ada sketsanya, tinggal mewarnai. Biasanya jembret ini. Terus dibetulkan, siapa yang betulkan? Ibunya. Berarti pernah kecil kalian, alhamdulillah. Terus teknik akuarel, menggunakan cat air dengan warna transparan. Ingat, biasanya ini medianya di kaca bisa transparan. Bahkan bisa setelah dibentuk sketsa bisa dikerik atau dikerok, terus dikasih warna matanya, mulutnya, alisnya, paham ya? Pernah tahu ya? Teknik plakat, menggunakan cat yang pekat sehingga warna menutupi lubang. Ini sebaliknya. Kalau tadi transparan, ini yang pekat, berarti yang dikerok itu bagian luarnya, yang lukisannya atau yang gambarnya itu di intinya tadi. Alat dan tinta bahan. Alat, pensil HB bisa, pensil 2B, penghapus, rautan, penggaris, kuas. Ini harus disiapkan sebelum kita melaksanakan untuk menggambar ilustrasi. Contoh tadi, kalau pakai pensil, jadi macamnya apa tadi? Menggambar secara arsir. Berguna. Contohnya tadi pakai warna. Berarti apa? Contohnya pakai alat apa? Krayon. Bisa selain krayon spidol. Wah, wes pinter-pinter kamu. Bahan, kertas gambar tentunya. Kamu mau gambar? Iya, di awang-awang. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Cat air, krayon, pensil warna, spidol. Nah, ini prinsip menggambar. Bagian utama yang lebih menonjol, ilustrasi, komposisi, penempatan objek agar seimbang, proporsi, ukuran antar objek sesuai. Jangan keliru. Pengen gambar orang jauh besar, pengen gambar orang dekat kecil, jangan sampai. Jadi sesuai. Perspektif, memberikan kesan ruang dan jarak, keseimbangan, gambar tidak berat sebelah, kesatuan, semua unsur saling mendukung, irama, pengulangan bentuk yang membuat gambar menarik. Ini bagi gambar yang sama. Jangan sampai kita keliru atau tidak tepat. Langkah-langkah menggambar ilustrasi, menentukan tema, menentukan pesan yang ingin disampaikan, mengumpulkan referensi,
membuat sketsa ringan, menyusun komposisi, menegaskan garis, memberikan detail, warna, penambahan bayangan, melakukan penyelesaian akhir finishing. Contoh ilustrasi temanya menanam pohon, hari kemerdekaan, belajar, kelas, bermain sama teman, menolong orang tua, menjaga kebersihan, peduli terhadap sesama, gemar membaca, hemat energi. Nah, ini yang sering kita temukan di kita masing-masing, kesalahan yang sering terjadi, proporsi tubuh tidak sesuai. Ini kalau gambarnya bentuknya bukan karikatur atau tadi selain karikatur, yang badannya besar, kepalanya kecil, kebalikannya, kepalanya besar, badannya kecil. Komposisi objek kurang seimbang, pewarna kurang keluar garis. Ya ini buat anak-anak TK tadi. Kalau kalian, saya harapkan Pak Hafid tidak seperti itu. Objek terlalu kecil, tidak ada pusat perhatian, warna tidak sesuai dengan tema, warna segar, daunnya coklat, warna kusam, daunnya hijau. Ini kebalik, bayangan tidak tepat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Hafid sampaikan. Sekarang coba kalian, saya kasih tugas untuk dikerjakan menggambarnya, nanti bisa di rumah. Kalau selesai sekarang, bisa sekarang untuk diselesaikan. Dan saya kasih tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang untuk dijawab tentang pemahaman materi yang Pak Hafid tadi sampaikan ke anak-anak. Oke? Ada pertanyaan dari sini? Halo? Tidak ada? Tidak ada yang tanya? Ini dikerjakan. Oke. Menggambar ilustrasi dengan tema masing-masing. Kamu tahu di hari-hari ini kita sering melihat apa? Melihat bencana alam yang diakibatkan daripada manusia itu sendiri, termasuk kita. Contoh, sebagai contoh, halo Mutia, apa bencana yang diakibatkan manusia, ulah manusia? Contohnya banjir. Kamu contohnya longsor. Kamu tsunami. Oh, tsunami juga ya. Oke. Yang terakhir apa? Kekeringan. Itu sebagai contoh lah. Yang satu ini tugas yang harus kamu kerjakan, mengenai materi yang Pak Hafid tadi sampaikan. Kalau sudah bisa dikumpulkan menggambarnya, kalau sudah nanti bisa dipresentasikan. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup? Atau 20 menit? Oke. Sekali lagi anak-anakku, kesimpulan yang dari pemaparan Pak Hafid tadi, gambar ilustrasi itu memperjelas makna, memperdalam makna, mempertegas makna. Jadi kerjakan gambar yang menggambarkan, mengilustrasikan bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Bisa dari informasi, bisa medsos, bisa kabar dari saudara-saudara kamu yang ada di jauh sana. Oke? Bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Yang selesai sekali lagi bisa langsung mempresentasikan agar gambar itu bisa dipahami dan bisa dijelaskan oleh kalian. Yang lain bisa menyampaikan ide-idenya. Jangan jangan gandol sama temannya saja.
kelompoknya berkelompok ini gunanya untuk memperkuat daripada gambar tersebut. Oh, ini kurang ada misalnya gambar apa banjir, ini kurang sampahnya gara-gara membuang sampah sembarangan jadi banjir. Nah, itu bisa diilustrasikan gitu. Loh, ini tidak ini kekeringan, pasti ada yang bakar. Bukan hanya bakar, bisa menggunduli hutan atau kayu, menebangi kayu sembarangan, tidak melakukan penghijauan. Akibatnya ya kekeringan. Yang ini gambar apa ini, Dok? Longsor. Berarti akibat dari manusia menebangi hutan sembarangan, tidak melakukan rebiosasi atau penghijauan. Yes. Ingat ya, dari garis bisa, dari apa warna, jangan sampai keliru, dari bentuk, dari bayangan, jangan sampai keliru. Ada yang mau apa? Pinjam apa? Yang nggak lengkap alatnya? Sudah. Pensil? Sudah? Oke. Ya. Ini nanti sebagai ini tugasnya untuk menggambar. Yang pertanyaan tadi, oh belum kebagian. Ini. Ini pertanyaannya sudah ya tadi ya, Dok Mutia? Oke. Yang ini. Nah, nanti dikerjakan di rumah. Kalau gambarnya yang sudah selesai bisa presentasi ke depan. Nah, ini ini apa? Pensilnya budel ini. Oke. Oke. Nah. Oke, warna apa itu? Biru berarti warna langit. Langit. Warna? Iya, langit. Nah, birunya langit. Jangan sampai keliru dengan birunya laut. Atau sama? Enggak ya, agak apa? Tipis. Nah, ini gambar apa ini? Temanya apa ini? Banjir. Gambar apa ini? Oh, rumah tenggelam. Oke. Banjir warnanya apa? Warnanya coklat. Betul. Jangan sampai keliru. Nanti banjir warnanya kayak air mineral, ya, nggak tepat. Oh, itu sudah disaring. Ini temanya apa ini? Longsor. Berarti ada tanahnya ya kalau longsor. Oke. Tanahnya warnanya apa? Jangan sampai keliru. Pak, warna tanah di sana putih. Waduh, itu mungkin tanah surga. Oke. Ini. Kalau ini temanya tadi apa? Buang sampah sembarangan. Ini oke. Kalau ini kekeringan. Warnanya matahari ya. Sangat panas ini berarti ini. Warnanya oranye kayak jeruk. Tuh, jadi seger dong kalau Jangan sampai keliru ya. Nggak apa-apa. Oke. Gimana? Ada yang sudah selesai, anak-anak? Belum. Tapi tunggu.
Ingat ya, dikelompokkan ya jadi berapa? 4 kelompok ini. Jangan ada yang nganggur atau tidak membantu untuk mengerjakan. Tuangkan ide-ide pikiran kalian agar gambar tersebut bisa maksimal untuk mengilustrasikan, untuk menggambarkan informasi makna itu agar apa? Semakin tegas, semakin mendalam, semakin apa? Paham dan jelas. Oke, bagus. Oke. Sudah selesai, Dok? Oke. Udah selesai anunya apa? Menggambarnya. Oh, tinggal warna. Oke. Alhamdulillah. Oke. Yang belum jelas ditanyakan, bisa ditanyakan ke Pak Hafid. Oke. Sekali lagi, kalau warna cerah ya cerah, warna gelap ya gelap, jangan sampai tertukar, jangan sampai keliru. Oke. Woi, bagus, cocok. Oh, tak kira warnanya kamu tadi. Ada yang sudah selesai? Belum. Ingat ya, salah satu yang tidak ada dijelaskan Pak Hafid itu teknik menggambar itu ada ruhnya ya. Ada apa? Ruhnya supaya hidup itu bagaimana? Okay. Kamu gambar misalkan daun itu bisa hidup itu gimana, itu kamu harus dengan apa? Perasaan, okay. Dengan rasa pasti ada apa? Ada makna yang terkandung di dalamnya. Cukup waktunya. Bisa bisa dipresentasikan, karena ini waktunya terbatas, supaya apa? Per kelompok nanti kebagian untuk mempresentasikan atau menyajikan di depan teman-teman kamu gambar ilustrasi yang pengen kamu sampaikan itu apa saja. Ayo, ada yang sudah selesai? Sudah? Yang selesai dan presentasi nanti saya kasih hadiah atau reward untuk kalian. Kelompok 1 sudah, tinggal apa? Tinggal mewarnai. Oke. Kelompok 2 masih mewarnai juga, gambarnya sudah ya, sat-set gitu loh, tapi ingat dengan perasaan supaya lebih hidup, gambarnya itu lebih hidup. Oke. Oh, sat-set ini ya. Kelompok 4. Oke. Jangan lupa loh ya. Oke. Cukup bisa dicukupkan. Kita buat kerjaan rumah aja kalau enggak selesai. Sekali lagi, cukup, Dok. Kalau enggak selesai, ya ini kamu berarti butuh motivasi nih, ibarat
ibarat apa ya? Ibarat orang itu harus di apa? Didorong dulu baru bisa lebih cepat dan lebih cepat. Oke, sudah selesai? Kelompok 2 gimana? Oke. Oke, saya tunjuk aja. Waktunya sudah habis karena waktu itu bagian daripada penilaian. Oke. Ayo, Dok. Ini kelompok 4. Bagus ini. Sudah cukup. Oke, udah. Amit. Nah, permisi. Ya, maju ke depan semuanya. Kelompok 4. Nah, sini. Oke. Yes. Kamu presentasikan atau jelaskan apa dari gambar ilustrasi ini yang pengen kamu sampaikan. Oke? Ya, bentar. Ini ya Nana, ingat ini masuk dalam penilaian daripada kamu ya. Nanti di samping nilai harian, nilai tugas, ya, dan nilai ujian, ya. Oke? Siap? Siapa ini namanya? Mazaya. Oke, Mazaya. Nabila, Nada, Najwa, Kori. Silakan. Oke. 1, 2, 3, action. Oke. Oke. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil gambar ilustrasi. Masuk. Oke. Ini adalah gambar Kekeringan. Oke. Dalam gambar ini kita bisa mengambil bahwa kekeringan adalah salah satu bencana alam yang terjadi karena ulah manusia sendiri. Seperti menebang pohon sembarangan lalu tidak ditanami pohon kembali. Nah, cara untuk mengatasi bencana alam tersebut atau kekeringan bisa dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Atau bisa juga dengan melakukan memilih batang pohon yang halo? Yang lain jangan rame ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari gambar itu, saya tanya, dari materi tadi kamu samakan atau kamu jawab. Kira-kira pas nggak? Misalkan, ini gambar apa? Bagus. Warnanya tanahnya apa? Berarti menandakan tanah itu bagus, masuk. Gambar yang bunder ini apa ini? Mungkin ini supaya efek rumah kaca. Supaya lebih hidup, ini kasih jerawut-jerawutnya. Supaya apa? Supaya dianggap bukan gua, kok gunung. Ini kan kayak gua ini, ya. Kayak lorong itu ya, oke? Bisa dipahami? Yang kering ini apa ini? Tandanya kering, warnanya tandanya kering, nggak ada. Bagus. Artinya ini tersampaikan. Sekali lagi, apa ini bencana apa ini? Kekeringan berarti kurang air. Senang kamu? Loh, ya nggak senang, mau kurang air kok senang, nanti carinya air susah. Bagus, tepuk tangan buat kamu, ya Allah. Terima kasih, duduk. Oke. Untuk selanjutnya, halo. Selanjutnya kelompok berapa ini? Yang sudah selesai. Kelompok 3 sudah siap? Oke. Kelompok 2, wes adanya. Maaf. Nih tampil. Ayo maju nak. Ayo maju nak. Ini gambar apa ini? Kalau didirikan gambar apa? Maju ke depan ini. Masya Allah. Ini kelompok 2, kelompok huri ini ya. Sampaikan atau paparkan atau presentasikan. Silakan. 1, 2, 3, action. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Jadi ini adalah gambar ilustrasi dari longsor. Longsor, Yang oke. disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Salah satunya ialah Apa? Oke, penggundulan hutan. Oke, terus ini terjadi tanah tidak ada yang apa menahan. Oke, jadi terjadi longsor. Oke, bahaya tidak? Nah, kalau terjadi longsor di daerah pegunungan, di saudara kamu, di teman kamu, kira-kira bisa nggak kemungkinan untuk apa mengakibatkan korban? bisa. Oke, bagus bagus. Ini warnanya Coklat. gambar apa ini? Tanah. Oke, masuk. Ini warnanya gambar apa ini? Daunan. Masuk. Sip. Daun betul. Tumbuhan atau daun. Oke. Kelompok 2 dapat nilai bagus. Tak 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 tak. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Cukup untuk yang 2 kelompok. Oke, untuk yang 2 kelompok minggu depan. Oke. Ingat ini materinya menggambar Oke, sini nih dikumpulkan supaya nggak hilang. Nanti yang bawa nanti hilang nggak karuan. Istilahnya saling tunjuk padahal nggak ke bawah. Oke. Baik anak-anak, untuk kali ini kita cukupkan. Coba Pak Hafid tidak mau kalian tidak paham, tidak mau kalian tidak mengerti tentang menggambar ilustrasi. Coba saya cek dulu. Halo, gambar ilustrasi menurut pemahaman kamu apa, Dok? Yang singkat saja, satu kata. Bagus, jelas. Gambar ilustrasi untuk menjelaskan. Kalau kamu, bahasa kamu apa? Gambar ilustrasi. Agar apa? Kalau selain jelas apa? Kamu apa? Supaya apa? Ada gambarnya itu. Ada yang tahu? Ya, kamu paham. Ada yang lain? Supaya apa? Memberi informasi tegas, jelas. Ya. Bermakna, paham. Jadi itu fungsinya. Makanya daripada itu, termasuk daripada apa? Tanda-tanda, di lalu lintas, di sekeliling kamu, bahkan di kehidupan. Ingat itu, di kehidupan kamu, tanda-tanda itu penting. Gambar itu penting. Contoh, adik kamu menangis. Mau menangis, tandanya apa? Merengek, semuanya ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda, bingung. Kalau nggak ada apa? Gambaran bingung, nggak ada ilustrasi bingung. Tandanya hujan, apa? Loh, kok tahu? Mendung. Itu gambaran daripada di kehidupan kita sehari-hari. Tandanya orang senang, emojinya senyum. Itu tanda-tanda. Bahkan di agama kita, kebetulan kita di dunia pesantren, wa min ayatihi an khalaqalakum, sebagai gambaran, sebagai tanda-tanda. Itu penting dibuat untuk menjelaskan, menggambarkan, mengilustrasikan kepada manusia agar paham. Bayangkan kalau Allah tidak membuat gambaran ilustrasi kepada kehidupan kita. Contohnya Mutia, halo, diperhatikan. Contohnya apa? Kita mau apa lagi? Mencret. Itu tandanya apa? Mulas. Itu sebagai gambaran, ilustrasi daripada apa? Untuk apa? Kehidupan kita. Makanya sekali lagi, jangan sekali-kali menyepelekan
untuk apapun, sekecil apapun, sebagai gambaran ilustrasi daripada kehidupan yang ada di sekeliling kita. Oke, paham? Nah, untuk lebih pahamnya atau lebih memastikan Pak Hafid ini menyampaikan materi tadi, oke, ada beberapa pertanyaan atau tidak, atau sebaliknya nanti saya tanya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, Mutia. Apa Dok? Alat apa aja yang dibutuhin pas gambar pakai teknik? Oke. Tadi ada macam-macam sebuah alat. Ada kering, ada basah. Yang pasti basah itu berarti mencair atau padat? Mencair. Nah, ini yang ditanyakan Mutia apa tadi, Dok? Kering. Kering contohnya ini apa? Yang Pak Hafid? Pensil. Loh, ini berarti paham. Berarti airnya banyak terisi. Soalnya apa? Fokus. Yes, buat tepuk tangan untuk Mutia. Jangan sampai air yang Pak Hafid tuangkan banyak yang tumpah. Apa itu, Dok? Nggak tahu ya, Pak. Loh, dari tadi ngapain? Nah, alhamdulillah kelas ini kelas yang bagus, kelas yang istimewa. Karena apa? Materi-materi yang disampaikan bisa terserap. Gantian sekarang untuk menguji. Selain bahan-bahan kering, ada pensil, ada spidol, ada krayon, ada apa lagi? Yang buat manggang sate itu apa? Apa itu? Arang. Arang itu bisa juga. Ayo, termasuk apa? Alat menggambar kering itu. Oke. Sekarang basah. Sebutkan yang basah. Satu. Cat air. Dua. Selain cat air, cat minyak itu sendiri. Terus cat akrilik. Terus cat tembok. Lu ya, kamu tahu kalau di jalan itu ada gambar yang besar-besar itu dari cat tembok itu. Kalau cat air habis berapa itu? Ya enggak? Itu pakai cat. Nah, sekarang selain dari bahan-bahan itu, yang Pak Hafid sampaikan tadi, gambar ilustrasi bisa diawali atau tahapan awal daripada garis. Nah, coba Dok sebutkan garis apa saja? Garis lurus. Kamu? Garis lengkung. Kamu? Zigzag. Oke. Berarti mau gambar apa kamu kalau zigzag ya? Bisa jalan. Bisa apa lagi? Tangga. Garis apa lagi? Garis putus-putus. Putus-putus. Mau gambar apa kamu kok garis putus-putus? Menggambarkan apa? Mengilustrasikan apa? Jalan kan. Oh, saya kira putus cinta. Oh, jangan. Biasanya kalau masalah percintaan gambarnya apa? Loh, ini sepakat. Ini termasuk fungsi daripada menggambar ilustrasi. Yang saya contohkan tadi, kesepakatan informasi termasuk di dunia militer apa? Sandi. Bagus. Tadi dicontohkan salah satu pahlawan kita, halo, membuat sandi apa prajuritnya? Biji. Itu menggambarkan, mengilustrasikan daripada apa? Sandi itu disepakati, dipahami bahwa kita mempunyai persatuan dan kesatuan, termasuk warna bendera kita. Ada maknanya enggak? Ada. Warna merah artinya berani. Putih artinya suci. Putih artinya bisa suci, bisa bersih. Itu untuk mempersatukan kita. Bayangkan kalau bendera kita yang merah putih itu diinjak-injak,
Kita terhina enggak? Lu terhina. Karena apa? Sudah kesepakatan, sudah disepakati, sudah disetujui oleh kita. Okay. Untuk itu sekali lagi dari materi seni budaya ini ya untuk menggambar ilustrasi mudah-mudahan bisa ada guna dan manfaatnya. Okay. Ingat menyampaikan komunikasi informasi salah satunya bisa dengan berbentuk gambar. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan keberkahan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita berdoa sama-sama sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauta'tuka tani fardudhu ilayya inda hajati ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Oke, sekali lagi kalian hebat, kalian istimewa, kalian luar biasa. Sampai ketemu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.